Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan dialog kami pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kita bisa tahu bahwa ini kan mungkin di beberapa kesempatan ada oknum yang menggunakan narkoba, oknum yang melakukan penembakan. Tapi ini bisa dibilang hal yang baru begitu di kasus yang menimpa kepolisian kita. Seperti apa kemudian tanggapan dari Mas Yusuf sendiri melihat fenomena ini? Ya, kami tentu sebagai pengawas tetap melihat ini adalah pelanggaran. Ya. Kami pastikan sejauh ini Polri tegas dan tuntas. Ini kami lihat, kita tidak melihat bagaimana motifnya. Yang didahulukan kan proses etik. Proses etik itu kan untuk menyelamatkan institusi dari perilaku oknum yang menyimpang. Sehingga proses etik itu akan lebih cepat dari proses pidana. Ini pelanggaran berat, kami pastikan Polri akan menindak tegas. Kalau kita lihat, kan ini sangat memalukan. Ya, sudah tidak layak lah, tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Namun tentu kita hormati kewenangan pada sidang Komisi Kode Etik nanti apa putusannya. Tapi kami pastikan kepolisian akan bergerak cepat proses etiknya ini untuk menindak tegas yang bersangkutan. Nah, proses pidananya nanti tetap kita dorong. Di pidana nantilah akan terungkap bagaimana motif yang sesungguhnya. Apakah memang ini ada faktor-faktor mental, kejiwaan, perlu dilakukan psikologi forensik nanti. Itu dalam proses pidana tentu itu pasti diperlukan. Tapi karena ini adalah kaitannya dengan marwah martabat institusi, proses etik itu kan untuk menyelamatkan institusi dari perilaku menyimpang. Katakanlah nanti putusannya itu di PTDH, berarti kan institusinya terselamatkan, dia sudah tidak dianggap nanti diduga tidak layak, sehingga tidak lagi menjadi anggota. Tapi proses etik itu kan due process. Nah, due process model. Karena etik itu juga bisa digugat di PT UN. Oleh karena itu ada proses-proses prosedur yang harus tetap dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel agar pertanggungjawaban di dalam memberikan sanksi, katakanlah nanti PTDH itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada gugatan, tetap posisi putusan itu tetap kuat. Itu tetap harus kita hormati dan kita dorong profesionalisme di dalam menindak etik nanti. Oke, masih juga ya ada upaya-upaya gugatan ya, meskipun kejahatan yang dilakukan ini sudah sangat luar biasa ya Pak Arianto ya. Bisa tidak sih langsung saja mungkin dipecat? Karena kan sebenarnya buktinya sudah ada nih, narkoba sudah terbukti ya hasil tesnya begitu. Kemudian video ya sudah pastinya memperlihatkan wajah dari oknum tersebut. Ya pasti bisa aja, dan saya pastikan ini pasti akan dipecat ini. Cuman ya di dalam hukum yang berlaku itu, kita itu tidak boleh menghukum orang dengan cara yang tidak di luar hukum. Gitu. Nah sekarang sudah ada nih aturannya. Ini kejadiannya kan kejadian oknum atau anggota yang mencemarkan nama baik polisi, lembaga. Itu judulnya kan. Maka polisi tindakannya adalah nomor satu adalah meriksa etik, disiplin untuk menentukan apakah orang ini pasti tetap dipertahankan apa tidak. Itu pembuktiannya nggak susah itu. Rekaman itu aja nanti kemudian ini selesai. Nah sayangnya di dalam aturan kode etik itu ada aturannya. Bikinnya komisinya berapa lama, kemudian periksanya saksi dan sebagainya. Itu makan waktu, nggak bisa di instan itu. Ini sebenarnya bisa diterobos. Ini saya memberikan saran ya. Bikinlah di perkap itu paket kilat. Misalkan ada kasus kayak gini pakai semacam tilang itu kan. Paket kilat gitu sehingga cepet dok. Nah, akan hanya untuk PTDH itu. Adapun kalau untuk pembuktian pidananya itu untuk menentukan berat ringannya pidananya atas tindakan kejahatan orang itu mesti pakai KUHP. Disitulah nanti akan dilihat pakai forensik, dilihat motifnya untuk menentukan berat ringannya daripada hukuman yang akan diberikan kepada orang itu karena itu ancamannya kan pidana. Beda kalau tadi etik tadi kan seperti Pak Yusuf katakan cepat ya karena hukumannya cuma pecat, pindah kan itu kan nggak butuh apa pertimbangan yang mendalam. Tapi gitu, waktu di eranya Pak Arianto pernah nggak sih ada kasus seperti ini? Untuk kasus seperti ini yang tadi saya katakan saya 50 tahun itu mengamati perilaku buruk polisi selama saya dinas ya. Nggak pernah ada yang sebrutal ini, sekonyol inilah kayak gitu ya. Sudah memperkosa anak, merekam, dikirim lagi, apalagi dia pakai narkoba. Ini seorang Kapolres loh itu. Oke. Kan dia tahu gitu. Itu makanya itu dengan kejadian yang dahsyat ini ya. Selain cepat-cepat diproses PTDH dan kemudian pidananya perlu ada penelitian. Kenapa orang ini sampai gitu sehingga tidak sampai terjadi lagi hal seperti ini. Nah, itu kenapa bisa jadi seperti ini? Begitu apakah rekam jejak dari oknum ini sebelumnya gimana Pak Arianto yang Pak Arianto? Saya tanyakan Kapolda,
bagus karena ini Pak, ini udah Kapolres yang kedua loh menurut Kanu. Dan di dalam sepak terjangnya dia itu termasuk orang yang tegas gitu. Tegas. Iya, itu yang membingungkan. Kayak gitu. Jadi rekam jejaknya itu di dalam itu tidak terdeteksi apa kelainan dalam tanda petik itu kelainan jiwa atau apa tadi itu. Masalah ini apa belum gitu terdeteksi, makanya saya nyarankan ini perlu pendalaman gitu. Selain tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa kalau polisi nggak bagus itu pasti ditindak tegas dan dia tidak kebal hukum. Semua hukum diterapkan. Nah, mungkin Mas Yusuf juga bisa mengomentari bahwa ini kan apakah kemudian pemilihan Kapolres selanjutnya mengenai kasus ini juga menjadi pelajaran, artinya bisa lebih selektif ataupun lebih berhati-hati begitu? Ya, tentu sekali lagi ketika terjadi adanya oknum melakukan penyimpangan, pelanggaran, kita tentu sebagai pengawas melihatnya dalam perspektif pengawas. Pengawasan ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu dibenahi, itu harus terus dilakukan. Terkait khususnya pengawasan terhadap dalam hal membina karir, mempromosikan jabatan, misalnya barangkali perlu dilakukan penerapan angket 360 secara berkala. Angket 360 itu atas bawah ditanya, samping kanan itu ditanya, gimana kinerja orang ini, perilaku Kapolres ini bagaimana. Itu untuk mengontrol, itu barangkali ada hal-hal yang perlu menjadi perbaikan ke depan, misalnya perlu diterapkan lagi. Dulu kan pernah diterapkan itu ya Pak Arianto, angket 360. Angket 360 itu untuk melihat perilaku. Apakah dia sangat baik, tidak baik, cukup baik dari rekannya, dari sebelah kanannya, dari mitranya, dari atasannya. Itu akan kelihatan. Kalau istilah kami itu sosiometri. Baik, ini di balik rekam jejak dan kinerjanya yang baik di Mbak Oriza, ternyata ada perilaku busuknya ini. Nah, ini kok bisa ya Mbak seperti itu? Padahal sebelumnya atau lingkungannya sendiri menilai bahwa tidak pernah ada masalah begitu ya, baik-baik saja nih orang, tapi ternyata kita tidak tahu di belakangnya begitu. Kalau kita itu sebagai psikolog selalu membedakan ada yang namanya basic personality, kepribadian dasar aslinya, dan yang kita sebut sebagai trait personality. Kalau pemirsa misalnya nonton film-film barat gitu, my traits itu maksudnya jadi ada yang memang aslinya dia, ada yang terbentuk. Traits personality adalah kepribadian yang terbentuk karena lingkungan. Jadi oh ya saya psikolog, oh saya perawat ya, saya harus jaim ya gitu, saya harus ramah, sabar ya, harus berusaha untuk teliti, tekun, padahal saya sebetulnya malas, saya sebenarnya pemarah, kan bisa aja. Tapi begitu saya menggunakan seragam saya, ya saya harus bertindak yang mungkin itu trait, artinya itu persona saja, kalau bahasa kita topeng alias palsu, bisa jadi, ya kan gitu. Bahwa artinya tes psikologi bisa dimanipulasi itu tidak sih, itu hal yang berbeda ya. Jadi sekali lagi, trait personality itu merupakan suatu alertness kita ya, perhatian yang memang harus kita pahami bahwa orang itu bisa berpura-pura sih, pura-pura baik, pura-pura ini itu gitu ya, itu satu hal. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa pergerakan kasus-kasus tingkat penyimpangan kejiwaan seseorang itu jelas makin hari makin bertambah. Kalau dulu pengalaman saya pribadi, kira-kira 20 tahun yang lalu sebagai psikolog, penderita skizofrenia itu mostly usia 30-40 tahun. Sekarang itu usia 11 tahun, 10 tahun aja gejala skizofrenia dengan halusinasi dan waham sudah ada. Baik. Kemudian artinya penyakit kejiwaan berarti bisa menjangkiti kepada semua kalangan dong, bisa termasuk muncul di tengah-tengah perjalanan kita ya, maksudnya nggak harus dari lahir begitu ya, dibawa dari kecil gitu ya, bisa saja muncul, berkembangnya usia, bertambahnya usia, pergaulan, lingkungan juga bisa mempengaruhi perubahan psikologis dan kita. Dan satu lagi saya mau menyampaikan yang penting satu lagi, kita itu semua manusia itu ada yang namanya konformitas. Konformitas adalah ikut-ikutan, hati-hati, ya kan? Oh bagus pakai kuning, oh saya mau pakai kuning juga gitu. Jadi apalagi di panutan, seperti tadi Bapak Arianto bilang, beliau adalah Kapolres, panutan harusnya apalagi satu komando ya. Jangan sampai anak buahnya itu jangan sampai fenomena ini kemudian diikuti menjadi perilaku imitasi. Kita harapkan juga hal yang sama. Ini cukup sampai yang sekarang ini pertama dan terakhir ya. Mungkin sedikit saja buat penutup Pak Yusuf. Ya tentu ini kalau perilaku menyimpang memang pengawasan pada pembinaan itu yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan agar memang betul-betul cepat dan tepat di dalam mengontrolnya. Ketika ada potensi-potensi langsung
terdeteksi sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mitigasi atas potensi-potensi menyimpang itu cepat dilakukan. Ini yang perlu dilakukan pembenahan ke depan. Baik, mungkin kalau Pak Yusuf ada potensi langsung dicegah, mungkin kalau dari Pak Rianto sebelum potensi itu muncul mungkin langsung dicegah atau seperti apa, Pak Rianto? Kalau saya melihat ya pengawasan di polisi itu secara teoritis itu sudah sangat berlapis-lapis. Ya. Hanya kelemahannya adalah pada implementasinya daripada pengawasan itu. Kurangnya banyak penindakan-penindakan tegas apabila ada pelanggaran yang kecil. Yang kedua, kurang penjelasan mengenai hukuman yang diberikan pada orang yang melanggar itu, sehingga orang lain nggak menilai yang bagi polisi sendiri tidak ada efek jerah, bagi masyarakat sendiri seakan-akan polisi menutupi kesalahan. Oke. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Apabila ada pelanggaran kayak gini, ini cepat hukumannya dan kemudian diumumkan supaya rakyat puas. Betul. Dan kemudian yang lain tidak ikut-ikut. Kepercayaan Ya. publik Trust. juga masih tetap Ya, terjaga betul. ya Nah, untuk kayak gitu, institusi Polri ini ya. Pengawasannya ditingkatkan betul. Betul. Kesalahan langsung cepat ditindak. Terima kasih banyak para narasumber kita yang sudah hadir Terima pada kasih. pagi hari ini. Mbak Oriza, Mas Yusuf, Terima dan kasih. Pak Rianto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.